Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Hartika Nur Faiza. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai asas-asas hukum acara peradilan tata usaha negara. Namun sebelum melangkah lebih jauh terkait apa saja contoh asas-asas hukum acara petun, maka terlebih dahulu akan saya ulas apa sih sebenarnya asas hukum itu. Nah, di sini dapat kita lihat beberapa pengertian terkait asas hukum. Asas hukum merupakan alam pemikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasar, karena mendasari adanya suatu norma hukum. Adapun posisi asas hukum ini sebagai metanorma hukum yang pada dasarnya mampu memberikan arah, tujuan, serta penilaian fundamental bagi keberadaan suatu norma hukum. Bahkan banyak ahli yang menyatakan bahwa asas hukum itu merupakan jantung atau hatinya norma hukum. Olehnya itu, asas hukum menjadi penting untuk dipelajari dikarenakan asas merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk membentuk norma. Jadi bisa diibaratkan seperti ini. Asas itu jiwanya norma hukum yang bersifat abstrak. Sementara norma hukum adalah penjabaran konkret dari asas hukum, yang kemudian berlaku dan menjadi hukum positif. Olehnya itu, asas tidak disebutkan secara tekstual di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pada pasal-pasal yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan itu sebenarnya menjiwai atau jiwa dari asas itu sendiri. Nah, ini ada beberapa contoh asas-asas hukum acara peradilan tata usaha negara. Dapat dilihat seperti asas praduga rehmata, asas pembuktian bebas terbatas, asas hakim bersifat aktif, asas erga omnes, asas di acara dilangsungkan dengan tulisan, pemeriksaan persiapan, dan sebagainya. Ini ada banyak sekali sebenarnya asas-asas hukum acara peradilan tata usaha negara. Nah, ini kita masuk ke dalam asas praduga rehmata. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa itu selalu dianggap rehmata sampai ada pembatalan. Dengan adanya asas ini, maka setiap gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tun yang digugat. Jadi, jika seandainya keputusan tun tidak digugat atau masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan, maka keputusan tun tetap dianggap sah menurut hukum, meskipun di dalamnya mengandung cacat hukum. Nah, untuk membuktikan, maksud saya untuk membatalkan keputusan tun, maka harus dibuktikan dan dinyatakan oleh hakim bahwa keputusan tersebut benar-benar melawan hukum. Nah, asas ini sebenarnya sama dengan asas gugatan tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha yang dipersengketakan. Kenapa sama? Dikarenakan norma kedua asas tersebut sama-sama diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, asas selanjutnya yaitu asas pembuktian bebas terbatas. Asas pembuktian bebas terbatas adalah ajaran teori yang tidak menghendaki adanya ketentuan yang mengikat hakim, sehingga hakim berhak menilai sepenuhnya suatu pembuktian yang diserahkan. Dengan demikian, hakim peradilan tata usaha negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, apa yang harus dibuktikan oleh para pihak, bahkan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim itu sendiri. Asas ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya asas hakim aktif yang nanti erat kaitannya dengan asas selanjutnya. Sementara terbatas yang dimaksud, yakni alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam membuktikan sesuatu, itu sudah ditentukan secara limitatif atau secara terbatas, yang terdapat di dalam pasal 100 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga pada pasal 107, itu tentang sahnya pembuktian.
Diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Asas ketiga, yakni asas hakim bersifat aktif, atau dikenal juga dengan asas dominus litis. Nah, penerapan asas hakim aktif atau litis domini di peradilan tata usaha negara sebenarnya sangat membantu pihak penggugat, karena kedudukan tergugat biasanya lebih kuat bila dibandingkan dengan penggugat. Apalagi keputusan tata usaha negara yang disengketakan juga merupakan bagian dari hukum positif yang harus sesuai dengan uh, tertib hukum yang berlaku. Sehingga hakim itu dibebani tugas untuk mencari kebenaran material. Adapun pelaksanaan asas-asas ini tentunya dirumuskan dalam beberapa pasal, seperti pasal 62, di mana hakim harus melakukan rapat permusyawaratan untuk menetapkan apakah gugatan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan. Kemudian ada juga pada pasal 63 yang mengharuskan hakim melakukan pemeriksaan persiapan. Hakim wajib menasihati penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data-data. Kemudian pada pasal 85 juga, hakim itu dapat memerintahkan untuk pemeriksaan surat, baik yang dipegang oleh badan atau pejabat tata usaha negara atau pejabat lain yang menyimpannya. Asas keempat, yakni asas erga omnes atau putusan pengadilan mengikat untuk umum. Sengketa tata usaha negara itu merupakan sengketa publik karena di dalamnya terkandung kepentingan umum. Sehingga putusan dalam sengketa tata usaha negara tidak hanya berlaku atau mengikat bagi para pihak-pihak yang bersengketa, melainkan juga berlaku bagi masyarakat pada umumnya. Nah, ketentuan ini dirumuskan dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan juga pasal 116 ayat 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terkait putusan Peradilan Tun yang diumumkan di media massa. Asas selanjutnya, asas yang kelima, yakni asas acara dilangsungkan dengan tulisan. Maksudnya, pada hukum acara peradilan tata usaha negara berlaku prinsip beracara dengan surat atau tulisan, karena surat gugatan ini nantinya akan berfungsi sebagai pegangan bagi pengadilan dan juga para pihak selama pemeriksaan di sidang pengadilan. Adapun gugatan hanya berisi tuntutan pokok yang bermaksud agar keputusan tun yang merugikan dirinya dinyatakan batal atau tidak sah. Jadi, tidak ada tuntutan pokok lainnya. Hanya saja, di samping tuntutan pokok itu masih dimungkinkan adanya tuntutan tambahan dan juga hanya berupa tuntutan ganti rugi. Asas selanjutnya yakni pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan dilakukan oleh hakim majelis yang akan mengadili perkara. Berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas sebelum masuk ke pemeriksaan pokok sengketa. Jika gugatannya masih belum sempurna, maka hakim wajib memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatannya, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima. Akan tetapi, apabila gugatannya ingin diajukan kembali, maka harus diajukan dengan gugatan baru. Ketentuan pasal ini diatur dalam pasal 63, yang mana diadakan sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada warga sebagai penggugat. Dikarenakan posisi penggugat di sini sangatlah lemah jika berhadapan dengan badan atau pejabat yang diberi kekuasaan melakukan tindakan hukum yang kedudukannya itu jauh lebih kuat
Sehingga asas ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asas hakim berperan aktif atau dominus litis. Nah, asas selanjutnya, asas ketujuh, yakni tidak diwajibkan bantuan kuasa dalam beracara. Asas ini dirumuskan dalam pasal 57 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seseorang atau beberapa orang kuasa. Dengan demikian, semua pihak yang berperkara pada petun dapat memilih apakah mereka akan didampingi kuasa hukum atau beracara sendiri. Jika didampingi oleh kuasa hukum, maka ada beberapa aturan yang harus ditaati, seperti pemberian kuasa khusus itu harus dilakukan apabila diwakili oleh advokat. Kemudian ada juga yang namanya kuasa insidentil apabila diwakili oleh keluarga. Kemudian ada berbagai persyaratan lainnya apabila memang para pihak penggugat betul-betul diwakili. Kemudian ada juga asas objektivitas. Asas objektivitas ini merupakan sikap dan tindakan yang didasarkan pada fakta dan tidak dipengaruhi pendapat, pertimbangan, dan kepentingan pribadi atau golongan. Untuk tercapainya putusan yang adil, maka seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri apabila ia berkepentingan langsung atau tidak langsung atas suatu sengketa, sebagaimana yang tertera dalam pasal 78 dan pasal 79 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa pada pasal tersebut disebutkan hakim atau panitera yang ada kaitannya dengan penggugat, baik terikat hubungan keluarga sedara atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, maka wajib mengundurkan diri. Apabila tidak diganti atau mengundurkan diri, maka sengketa yang telah diputus tersebut harus diadili ulang dengan susunan majelis yang lain. Jadi harus diulang. Kemudian ada asas atau proses berperkara secara prodeo. Prodeo merupakan proses berperkara di pengadilan secara gratis. Dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan bahwa penggugat itu dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk bersengketa secara prodeo. Namun, pemohon tersebut harus betul-betul tidak mampu membayar biaya perkara yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah di tempat kediaman pemohon. Permohonan perkara secara prodeo ini hanya berlaku untuk satu tingkatan peradilan. Jadi, jika seandainya pemohon atau penggugat mengajukan banding atau kasasi, maka pemohon atau penggugat tersebut harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding ataupun kasasi. Sementara asas ke-10 ada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Yang dimaksud peradilan sederhana di sini adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Sehingga asas ini menghendaki adanya penyelesaian yang tidak rumit, tidak berbelit-belit, dan juga tidak dipersulit. Sementara asas peradilan cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Tidak perlu menghabiskan waktu yang lama, tidak bertele-tele. Artinya, proses peradilan itu tidak banyak ditunda atau diundur, sehingga diharapkan mampu mengurangi kemungkinan perkara yang belum ada kepastian. Adapun pemeriksaan dengan acara cepat pada PT-UN dilakukan apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak. Nah, hal ini dapat kemudian disimpulkan dari alasan-alasan permohonan penggugat dalam gugatannya.
sehingga dapat memohon kepada pengadilan agar pemeriksaan sengketa itu dipercepat. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat. Nah, dengan demikian, yang dituntut dari hakim dalam mengimplementasikan asas ini ialah sikap moderat hakim, yang dalam melakukan pemeriksaan itu tidak cenderung tergesa-gesa dan tidak pula sengaja dilambat-lambatkan, serta tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Jadi, kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan jangan sampai dimanipulasi untuk membedakan hukum, kebenaran, dan keadilan. Itulah 10 contoh asas hukum acara peradilan tata usaha negara. Sementara yang berikutnya ada juga asas-asas acara petun yang lain seperti asas audit et alteram partem, yang mana para pihak di sini harus didengar keterangannya. Kemudian pengajuan gugatan pengadilan terdekat dengan tempat penggugat yang tentunya diatur dalam pasal 54 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian ada juga kemungkinan bahwa perkara tersebut diadili oleh pengadilan yang dekat dengan domisili penggugat. Nah, ini diatur dalam pasal 54 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Ada juga prosedur penolakan atau dismissal procedure yang diatur dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sementara yang lain, kesaksian badan atau pejabat pun juga harus didengarkan. Kurang lebih itulah penjelasan terkait asas-asas hukum acara peradilan tata usaha negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.